Selamat pagi anak Bapak, jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran Kewarganegaraan kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian bulanan kedua yang kemarin sudah kita lakukan ya. Mungkin kan ada beberapa anak Bapak yang masih bingung ataupun penasaran dengan jawaban dari soal-soal yang sudah Bapak berikan. Jadi silakan anak-anak Bapak memperhatikan videonya, lihat nomor-nomor soalnya, kira-kira yang mana membingungkan kepada anak Bapak, nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Penyalahgunaan fungsi Pancasila memperalat ABRI, menyelewengkan hasil pemilu dan tidak adanya kebebasan pers merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama, bukannya Orde Lama belum ada ABRI, awal kemerdekaan juga belum. Reformasi itu bukan lagi ABRI, ada ya TNI, ada Polri. Berarti jawabannya Orde Baru. Ini pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jawabannya D. Nomor 2. Sikap positif terhadap Pancasila, khususnya sila pertama dalam kehidupan bermasyarakat, dapat ditunjukkan oleh warga negara Indonesia, yaitu dengan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti tentang ketuhanan. Jadi jawabannya yang benar D. Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya. Oke. Nomor 3. Salah satu pokok pikiran yang terkandung pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, nah, kemudian anak Bapak bisa sekarang buka pembukaan Undang-Undang Dasarnya, lihat alinea keempat. Di alinea keempat itu yang ditekankan atau pokok pikiran yang ditekankan di situ adalah yang benar adalah D. Pentingnya mengatur kehidupan negara dalam Undang-Undang Dasar. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sila keberapa? Nah, jadi pokok pikiran itu ada 4. Yang pertama persatuan, yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan, yang keempat ketuhanan. Ini yang tanya pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Persatuan itu terkandung pada sila keberapa? Jawabannya sila ketiga, jawabannya A ya. Nomor 5. Terdapat pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang baru saya jelaskan ya. Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan, dan ketuhanan. Jawabannya A juga. Kita lanjut. Nomor 6. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan atau dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 melalui B ya, pasal-pasalnya. Ini juga sudah pernah kita bahas di kelas 9 ini, sudah kita pernah bahas, sudah Pak jelaskan pada video-video sebelumnya. Jadi itu dijelaskan dalam pasal-pasalnya. Nomor 7. Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan luhur untuk menjadi suatu bangsa dan terlepas dari penjajahan, merupakan mana pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Nah, kalau kita bisa ingat, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan yang didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, itu pasti kita tidak akan ragu untuk menjawab pertanyaan ini. Jika kita sedikit menghafal isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu, atau kita mungkin sering membaca, mungkin pasti kita ingat. Nah, di situ ada kata-katanya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Nah, ini yang ditanya di sini ya, oleh keinginan luhur. Jadi jawabannya itu pada alinea ketiga, jawabannya B. Kita lanjut. Nomor 8. Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh diubah oleh siapapun, walaupun oleh DPR hasil pemilu, karena pembukaan Undang-Undang Dasar itu memuat hal-hal yang bersifat fundamental, misalnya dasar negara,
bentuk negara, kedaulatan rakyat, tujuan negara. Nah, jadi kalau diubah Pancasila itu atau pembukaan itu sama halnya dengan membubarkan ataupun mengganti negara kita, ya. Jadi sehingga pembukaan itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Kita lanjut. Nomor 9. Ideologi Pancasila ideologi yang terbuka dan bersifat fleksibel. Berikut adalah nilai-nilai yang menunjukkan Pancasila sebagai ideologi yang fleksibel, kecuali nilai yang mana kan Pancasila sudah kita pelajari sebagai ideologi yang terbuka. Dia memiliki beberapa nilai dasar, ya, instrumental, ya, praksis, ya, kecuali jawabannya adalah C, spiritual. Nomor 10. Visi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara bangsa yang merdeka dengan jelas diungkapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keberapa? Nah, kalau visi bangsa Indonesia itu ada pada alinea kedua. Jawabannya C. Apa itu misinya? Untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu merupakan visi ataupun cita-cita. Nah, jadi itu dia, ya. Merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Nomor 11. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan hal berikut kecuali. Jadi kalau kita mau menjadi ideologi yang terbuka, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengikis kehidupan masyarakat. Ini pandangannya, ini tidak, ya. B, mencegah berkembangnya paham liberal, ya, berarti ini bukan, karena yang ditanya ini kecuali, ya. Kalau A itu memang harus dilarang, yang B juga harus dilarang, yang C juga harus dilarang. Yang ditanya di sana kecuali, berarti jawabannya D, penciptaan norma yang menentukan pemerintah. Nah, jawabannya, ya, D. Nomor 12. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana yang tertuang pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi. Nah, ini sering nih Bapak buat jadi soal ataupun PR. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar berbunyi, kedaulatan beratangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, jadi jawabannya ini yang benar adalah B. Kita lanjut. 13. Salah satu bentuk kedaulatan rakyat adalah rakyat bebas menentukan pemimpin mereka dengan cara pemilu yang harus dilaksanakan secara luber dan curdil. Di mana luber dan curdil adalah kepanjangan dari titik-titik. Nah, kalau ini bisa kita langsung tarik, ya. L-nya langsung, U-nya umum, B-nya bebas, R-nya rahasia, Ju-nya jujur, Dil-nya adil. Berarti jawabannya C, ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jawabannya C. Nomor 14. Segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan bunyi dari D, pasal 27 ayat 1. Nah, silakan anak Bapak nanti buka Undang-Undang Dasarnya, ya, pelapal, ya. Kunci jawabannya D. Kita lanjut. 15. Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa, mampu berinteraksi secara dinamis. Nilainya tidak berubah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan negara dalam setiap waktu. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pancasila adalah ideologi, ya, ini jelas, ya, C, terbuka. Ideologi terbuka itu ideologi yang bersifat dinamis, mampu menerima perubahan dan tidak kaku. Itulah, ya, jawabannya C. Kita lanjut. 16. Budaya luar yang sesuai dengan nilai Pancasila boleh diadopsi dan ditiru seperti etos kerja yang tinggi, kedisiplinan, sikap ilmiah dan inovatif.
Sedangkan budaya luar yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh ditiru. Seperti apa yang negatif yang sering kita lihat dari budaya luar, dan makanan tidak ya, model juga tidak, produk elektronik, ini yang positif. Jadi yang benar itu C, pergaulan bebas di kalangan anak muda. Ini tidak perlu kita tiru dari budaya luar. Jawabannya C. 17. Pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah, tadi sudah dapat jelaskan ya, pertama persatuan, yang kedua tadi keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat ketuhanan. Mana jawabannya? Ya, C, kedaulatan rakyat. Jawabannya C. Kita lanjut. 18. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagai perwujudan Tuhan di dunia merupakan teori kedaulatan. Ya, jawabannya B, raja. Jadi raja itu dianggap sebagai perwakilan Tuhan, sehingga apa yang dikatakan raja itu merupakan perkataan Tuhan. Itulah menurut teori kedaulatan raja. 19. Selain kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut kedaulatan hukum yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang berbunyi C. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jawabannya C. Nomor 20, nomor terakhir. Salah satu ciri demokrasi Pancasila adalah, demokrasi itu pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kira-kira yang mana jawaban yang benar? Jawabannya yang benar adalah A. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Nah, jadi Pancasila, demokrasi Pancasila itu, kalau di negara kita itu sering dikaitkan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi demokrasi Pancasila kita itu diambil dari sila yang keempat. Nah, jadi kalau kita baca soalnya, salah satu ciri demokrasi Pancasila itu adalah A ya, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Oke, anak Bapak, sampai disinilah penjelasan yang bisa Bapak buat tentang pembahasan soal-soal kita yang kemarin. Jika ada masih soal-soal ataupun penjelasan Bapak tadi yang kurang dipahami, silakan anak Bapak menghubungi Bapak melalui WhatsApp ya. Nah, sampai disinilah pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian anak Bapak semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.